Pemkot Taichung membuka pos penyuntikan vaksin BNT di Puskesmas Gunung Lishan tanggal 28, menjanjikan vaksinasi tanpa pelaporan dan pemeriksaan bagi PMA, terutama yang tak berdokumen. Di luar dugaan, jumlah PMA dengan visa kadaluarsa yang datang sangat banyak. Antrean bahkan memanjang ke jalanan. 好，那你之前为什么不下去打疫苗？我们有空啊。 Panjang antrean di depan puskesmas mencapai 200 meter. Mayoritas PMA yang datang merasa dibukanya pos ini telah memudahkan mereka menerima vaksin. Sementara pejabat imigrasi yang hadir tampak sibuk membantu mengonfirmasikan identitas dan membagikan kartu vaksinasi kuning. 今天的这个疫苗的快打站，然后呢，在梨山卫生所呢也帮忙向梨山地区大力的宣传之下呢，那我们今天排队的民众也非常的踊跃哈，估计现场应该会有超过400个民众。 Banyak majikan mendukung upaya pemerintah meningkatkan cakupan vaksinasi dan secara inisiatif mendaftarkan PMA-nya, namun berharap pemerintah sungguh-sungguh menunaikan janji tidak melapor dan tidak memeriksa. Di tengah arus kenaikan harga barang, harga makanan dan minuman di berbagai pelosok juga turut meningkat. Toko bakwan Ajang yang terkenal di kota Changhua akan menaikkan harga jual $5 untuk semua produknya mulai Januari tahun depan. Di Pujasera Kuohua Street di Tainan yang selalu ramai saat makan siang, tampak pegawai toko sedang sibuk melayani pesanan konsumen. Toko puding nasi dan kuah daging ikan yang populer ini juga akan menaikkan harga mulai 31 Desember. Dengan alasan yang sama, toko sup daging ikan tenggiri di Pujasera tersebut juga akan naik harga $10 mulai 1 Januari. Uang logam $50 tidak lagi cukup untuk membeli satu mangkok. Menurut data Pemkot, dari 27 toko makanan kecil terkenal di Tainan, hampir separuh yakni 13 telah menerapkan kenaikan $5-20. 14 lainnya mempertahankan harga semula. Sedangkan untuk restoran, lebih dari 70% telah menaikkan harga atau akan naik harga awal tahun depan. Mayoritas pelaku usaha mengeluhkan kenaikan harga bahan baku, harga transportasi dan peningkatan kebutuhan konsumen sebagai faktor utama kenaikan harga barang. Tampaknya setelah kenaikan upah pokok pada tahun depan, arus kenaikan harga masih akan terus berlanjut. Yuan Legislatif meloloskan pembacaan ketiga untuk amandemen UU Kesetaraan Kerja Gender, memperpanjang durasi cuti hamil untuk ibu dan cuti melahirkan untuk ibu dan ayah dari 5 hari menjadi 7 hari. Untuk upah tambahan 2 hari liburan ini, pihak majikan boleh memohon subsidi. Pemerintah berusaha membangun lingkungan lebih ramah untuk menanggulangi masalah penurunan kelahiran, tapi apakah akan melahirkan lebih banyak? Hal yang dipertimbangkan warga sangatlah banyak. Untuk revisi kali ini, istri dengan suami yang tidak ada pekerjaan juga boleh memohon cuti untuk menjaga anak di rumah. Selain itu, pegawai yang memiliki anak berusia di bawah 3 tahun boleh memohon revisi atau pengurangan jam kerja 1 jam tanpa upah. Meihua atau bunga plum blossom di Taman Plum Gunung Luanshan, Desa Yanping, Kabupaten Taitung telah bermekaran. Warga mulai tampak berdatangan untuk menikmati lautan bunga berwarna putih ini dan diperkirakan membludak pada liburan pergantian tahun. Menurut warga setempat, bunga Meihua di Luanshan mulai bermekaran akhir November. Kini 50% sudah mekar dan diperkirakan berlanjut hingga pertengahan Januari. Ini berarti bunga Meihua di sini sempat mekar 2 kali dalam setahun, dianggap tidak normal. Pakar menerangkan masa mekar bunga Meihua beberapa tahun ini sering terlambat karena perubahan cuaca tak stabil, juga memengaruhi masa panen buah plum. Tapi durasi mekar tahun ini barulah periode mekar yang normal. Stasiun Riset Pertanian Taitung mengingatkan, cuaca dingin belakangan ini tergolong kering. Petani setempat hendaknya memerhatikan kadar air yang cukup untuk pemekaran bunga Meihua.